Perkenalkan, saya Deborah Karonika Agustria Rajakuku, NPM 1901070027 dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Profesi Kependidikan oleh dosen pengampu Miss Chani Lorencianturi. Di sini saya akan memaparkan konsep dasar dari profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang pertama, konsep dasar dari profesi. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu profession dan berasal dari bahasa Latin yaitu professus yang artinya mampu atau ahli dalam sebuah pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang menuntut ataupun membutuhkan pendidikan tinggi, keahlian ataupun kepakaran, kemampuan, serta keterampilan khusus. Adapun 3 pilar pokok suatu profesi yaitu pertama, pengetahuan, kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh melalui belajar. Yang kedua, keahlian. Keahlian merupakan kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Dan yang ketiga, persiapan akademik. Persiapan akademik merupakan persyaratan pendidikan khusus, contohnya pendidik prajabatan. Yang kedua, konsep dasar profesional. Profesional diartikan menjadi 2 bentuk. Yang pertama sebagai kata sifat, contohnya pekerjaannya profesional. Dan yang kedua sebagai subjek atau sebagai orangnya, contohnya tenaga profesional. Ciri-ciri profesional: 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. 2. Memiliki kode etik. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. 4. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. 5. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Dan yang keenam, menjadi anggota organisasi dari profesinya. Contohnya, guru masuk organisasi PGRI dengan tujuan dapat mengupdate informasi terbaru dan meningkatkan jiwa sosial. 3 hal pokok yang ada pada seorang profesional. Yang pertama itu skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli dalam bidangnya. Yang kedua, knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Dan yang ketiga, attitude, artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya. Yang ketiga, konsep dasar profesionalisme. Profesionalisme merupakan keterampilan atau kompetensi yang diinginkan oleh seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab 2 pertanyaan kritis mengenai profesi, profesional, dan profesionalisme. 1. Identifikasi 5 tantangan yang dihadapi oleh tenaga profesional di era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan yang dihadapi tenaga profesional di era kerja berbasis iptek. Yang pertama, tantangan keamanan teknologi dan informasi. Yang kedua, tantangan keandalan dan stabilitas. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Yang keempat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Yang kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatis. Kemudian, tantangan yang dihadapi tenaga profesional di era kerja berbasis iptek oleh para guru. 1. Perkembangan iptek yang begitu cepat dan mendasar. 2. Krisis moral yang melanda Indonesia. Akibat pengaruh iptek dan globalisasi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, guru memiliki tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai moral pada generasi muda. Yang ketiga, krisis sosial. Krisis sosial seperti kesenjangan sosial, diskriminasi ras, dan kesenjangan pembangunan. Kemudian yang keempat, perdagangan bebas yang merajalela baik di tingkat ASEAN, Asia Pasifik, dan mendunia. Keadaan tersebut tentu sangat membutuhkan guru yang memiliki pendidikan serta pengetahuan yang tinggi dalam rangka membekali peserta didiknya. Dan yang kelima, tidak ada lagi batas dalam pelayanan, baik tenaga kesehatan, guru maupun yang lainnya.
tenaga profesional ataupun tenaga guru asing boleh masuk ke dalam Indonesia, begitupun pada tenaga profesional maupun tenaga guru yang ada di Indonesia boleh pergi ke luar negeri. Selanjutnya soal nomor 2, uraikan langkah solutif ataupun langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh tenaga profesional terhadap tantangan yang telah kita identifikasi pada soal nomor 1. Langkah solutif ataupun langkah antisipatif yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, guru harus mampu menguasai materi ilmu pengetahuan serta teknologi yang akan digunakan dan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, guru harus mencerminkan tingkah laku dan sikap yang dapat diteladani oleh peserta didik. Yang ketiga, guru harus bersikap terbuka dalam menghadapi pembaruan dan wawasan dalam pengembangan kompetensi dirinya, terutama dalam pembaharuan. Yang keempat, guru harus mempunyai kecintaan dan komitmen pada profesi sebagai pendidik. Dan yang kelima, guru harus menguasai berbagai macam metode dalam pengajaran dan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran dan teknik penilaiannya. Baiklah, demikian beberapa pemaparan yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.